Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Ardiansyah dengan NIM 18112010-2. Di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara yang diampu oleh Bapak David Nugraha Saputra MH. Baiklah, langsung ke jawaban yang pertanyaan pertama. Lembaga negara adalah lembaga yang dimana dasar hukumnya adalah berasal dari konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalkan dari undang-undang ataupun keputusan presiden atau peraturan presiden. Adapun fungsi dari lembaga negara adalah untuk membantu menjalankan roda pemerintahan serta menjadi hubungan antara rakyat dan negara. Perbedaan antara lembaga negara utama dan lembaga negara bantu adalah lembaga negara utama adalah lembaga negara yang dimana dasar hukumnya adalah konstitusi, yaitu seperti presiden, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Adapun lembaga negara bantu adalah lembaga negara yang dasar hukumnya dan pelimpahan kewenangannya adalah dari undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya seperti keputusan presiden ataupun peraturan presiden. Contohnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Soal yang kedua, perbedaan trias politika dari konsep Montesquieu dan John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara juga dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perbedaan dari kedua konsep tersebut adalah John Locke memasukkan lembaga yudikatif atau kehakiman di bawah naungan eksekutif, sedangkan Montesquieu memasukkan lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman itu menjadi lembaga yang berdiri sendiri, yaitu menjadi bertugas sebagai mengawasi atas jalannya peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Sedangkan menurut John Locke itu ada federatif. Federatif itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan luar negeri atau hubungan internasional dalam negara tersebut. Soal yang ketiga adalah fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1, yaitu fungsi DPR adalah pertama, fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran atau budgeting, yang ketiga adalah fungsi pengawasan atau controlling. Adapun kewenangannya adalah dalam legislasi, DPR mempunyai wewenang bersama presiden dalam menyusun undang-undang serta menyusun RAPBN. Yang kedua adalah DPR mempunyai wewenang bersama DPD atas membahas dan mengevaluasi daripada undang-undang otonomi daerah, serta DPR juga mempunyai hak dan kewenangan atas menyetujui tidak menyetujuinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden. Dalam hal budgeting, DPR mempunyai wewenang bersama presiden untuk menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dalam tahun tersebut, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dimana dibantu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPR mempunyai wewenang yaitu mengawasi undang-undang atau pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindari daripada abuse of power atau penyalahgunaan dari kekuasaan.
Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara. Lembaga negara tersendiri adalah lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yakni Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, lembaga negara tersebut mempunyai hubungan dengan lembaga negara lainnya. Misalkan hubungan antara MPR dan DPR, di mana keduanya adalah anggota DPR adalah anggota yang sama dalam anggota MPR. Sama juga dengan DPD. Hal ini berkaitan tentang hubungan antara keduanya. Nah, yang kedua seperti hubungan antara MPR dan Presiden. Keduanya mempunyai hubungan erat di mana MPR mempunyai wewenang untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. Serta hubungan antara Presiden dan DPR, di mana di antara keduanya mempunyai hubungan erat dalam hal legislasi, yaitu pembuatan undang-undang di mana undang-undang tersebut bisa dari inisiatif DPR ataupun Presiden. Serta dalam pengajuan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Presiden harus mempunyai persetujuan atas DPR. Itu. Nah, yang selanjutnya ada hubungan antara BPK dan DPR. Hubungan BPK dan DPR adalah BPK membantu DPR dalam pengawasan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini audit pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dalam hal pengawasan atau controlling DPR terhadap pemerintah. Nah, yang kedua, DPR mempunyai hak atas persetujuan pemindahan aset-aset negara yang berpotensi menyangkut hajat hidup orang banyak atau hajat hidup rakyat. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara MK dan DPR. Kedua lembaga negara tersebut mempunyai hubungan seperti misalkan ketika DPR akan mengusulkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR harus mengajukan dulu kepada Mahkamah Konstitusi sebagai syarat sahnya untuk mengajukan kepada sidang paripurna MPR, yaitu dengan dalih atau perlawanan hukum terhadap Presiden. Itu. Yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Menurut Jimli Asidiki, sengketa kewenangan lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya, yang dalam hal ini yang dimiliki kewenangan masing-masing lembaga negara. Lembaga negara yang dalam hal ini sengketa kewenangan lembaga negara adalah yang bisa menjadi pihak dalam perkara ini adalah lembaga negara yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA ataupun MK. Nah, untuk penyelesaian dalam perkara ini adalah yaitu wewenang daripada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika ada sengketa kewenangan lembaga negara, maka yang harus dilakukan adalah mengajukan perkara permohonan terhadap kasus sengketa kewenangan lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.